Haleluya, Shalom. Selamat datang kembali Ibu, Bapak, Saudara di ibadah pertama GPD Yordan Kebon Baru. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Kaulah pengharapan
sebelah kanan kirimu bilang, Tuhan yang besar itu ada dalam kita semua. Amin. Tuhan yang besar ada dalam kita. Mari kita angkat pujian Allahku dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kayaknya kurang semangat, kita bakar dengan api Amin. Pantekosta. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Udah capek memuji Tuhan? Belum. Haleluya. Kita angkat pujian, serukan namanya. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria Pantai Kosta. Mari saya undang kaum pria Pantai Kosta untuk maju ke depan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih kaum pria Pantai Kosta. Hati yang gembira adalah obat. Kita mau mendengarkan lagi kesaksian pujian dari kaum wanita Pantai Kosta. Mari saya undang kaum wanita Pantai Kosta untuk maju ke depan. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari wanita dan pria Pantai Kosta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar juga kita akan menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup
percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu. Amin. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami percaya segenap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh naik ke hadapan Tuhan. Menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus berkati setiap kami. Berikan kami kesanggupan, kemampuan untuk dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terutama kekuatan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur dapat kembali ada bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk dapat membagikan berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Sebelumnya saya minta izin nanti habis khotbah saya langsung tinggalkan karena saya ada melanjutkan pelayanan di GPD Gading Ria Lestari. Ini kalau saya lihat jam, waktu saya tinggal 15 menit nih. Ya. Oke, baik. Kita segera saja membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal 12, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu tahu panggilan Tuhan kepada Abraham. Tuhan memanggil Abraham di dalam rencananya untuk membentuk suatu bangsa, di mana bangsa itu Tuhan persiapkan untuk menjadi contoh, menjadi teladan tentang sebuah bangsa yang memiliki Allah yang benar, tentang sebuah bangsa yang memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan lewat bangsa ini, seluruh bangsa di muka bumi itu diberkati, dapat menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu rancangan Tuhan, sehingga Tuhan memanggil Abraham. Dan kita tahu Abraham sukses menjadi orang yang beriman. Abraham sukses menjadi orang yang percaya. Tetapi di balik kisah kesuksesan Abraham itu ada dimulai dari sebuah kisah kegagalan. Kalau kita mundur ke belakang 2 ayat saja di dalam Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-31, Kejadian pasal 11 ayat 31 dikatakan, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, kita bisa menemukan ada yang janggal, ada yang aneh. Apa anehnya? Di ayat yang ke-31 dikatakan, ia bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jarak dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan itu 1650 kilometer. Itu bukan naik kereta, saudara. Itu jalan kaki. Itu kalau kita hitung kasarnya, Jakarta, Malang, pergi pulang. Jarak dari Ur Kasdim menuju ke Haran itu 960 kilometer. Jadi hampir setengahnya. Tuhan memanggil Terah keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Tapi Terah tidak sampai di Kanaan. Dia hanya sampai di
Haran. Ada apa di Haran? Haran itu adalah kota pusat perdagangan. Karena di situ pertemuan jalur-jalur perdagangan dari Ur Kasdim menuju ke Mesir. Dari timur ke barat. Lalu dari wilayah Yehuda menuju ke utara, ke Eropa. Itu melewati Haran itu. Jadi itu tempat yang ramai, ya. Tempat yang banyak perdagangan, tempat yang menjanjikan secara manusia, ya kan? Saya ingat dulu waktu kita sekolah Alkitab, kalau kita mau menyerah sekolah, ada itu lagu, mana-mana Tuhan panggil, asal jangan Kalimantan. Nah, kenapa? Karena bayangan Kalimantan itu, wah, hutan belantara, sulit. Asal jangan di Papua, zaman dulu itu bayangan tentang Papua itu, aduh, belum lagi pemberontak di sana. Kita manusia ini seringkali kita memilih, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi dalam perjalanannya kita yang memilih kita mau kemana. Itu yang membuat seringkali kita tidak mencapai rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita dipengaruhi oleh pandangan mata jasmani kita ini. Ketika Abraham menyuruh Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, daripada kita berkelahi. Kan gitu ya. Sekarang kamu pilih. Lot tidak pakai bilang, Om saya duluan. Ya. Om duluan, kan saya ponaan. Oh tidak, dia langsung cepat-cepat. Dia lihat lembah Yordan itu. Di tepi sungai Yordan. Wah, hijau. Wah, ini. Ya. Kita seringkali tidak sampai kepada rancangan Tuhan. Karena kita terlalu cepat berhenti, saudara. Berhenti karena apa? Karena godaan. Karena dipengaruhi. Terdistorsi pikiran kita. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kita kalau scroll handphone kita itu, berapa banyak sih hal-hal penting yang kita lihat? Ya, kalau kita jujur. Kita habiskan berapa jam? Kita scroll Facebook, scroll apalagi itu? TikTok, scroll Instagram. Ya. Berapa banyak waktu kita habiskan? Apa yang kita dapat dari situ? Nothing. Ya. Tapi kita terbelokkan pikiran-pikiran kita ini. Terah tidak sampai ke tanah Kanaan karena dia terpengaruh oleh pandangan-pandangan jasmania. Yesus pun mengalami itu. Ketika dia selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba membelokkan tujuan Yesus. Iblis mencoba membelokkan. Lihat keindahan dunia ini. Tapi Yesus tahu tujuannya datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Supaya kita itu tidak gampang belok. Tidak gampang terpengaruh. Orang kalau punya tujuan, apalagi tujuan itu penting, dia tidak akan terpengaruh. Ya kan? Tapi kalau orang cuma jalan pagi, jalan-jalan santai. Jalan-jalan temannya bilang, "Oi, sini dulu." "Oh iya." "Gimana?" Ya, ngobrol lah mereka. 10 menit, 15 menit. Saya jalan dulu ya, mau olahraga." "Oh iya." Nanti ketemu lagi temannya depan. Kenapa? Tidak punya tujuan, dia cuma jalan-jalan. Nah, kita harus tahu benar tujuan kita di dalam Tuhan itu apa. Panggilan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, saudara, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah iseng-iseng buat kita itu. Pasti ada tujuannya. Dan Tuhan mau kita mencapai tujuan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau kita mencapai tujuan Tuhan. Yang kedua, kenapa Terah tidak sampai ke Kanaan? Dia terlalu cepat menyerah. 960 kilo kita bisa paham, saudara. Ya. Kita bisa paham. Jalan kaki ini, saudara. Jalan kaki. Dan ini jalan bukan satu orang. Rombongan. Alkitab bilang Terah membawa Abram anaknya, cucunya, Lot,
anak Haran, Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya, dan semua yang dia punya. Bawa semua. Tahu kan kalau perjalanan rombongan itu gimana? Ya. Aduh Pak, mampir Indomaret Pak. Nah, Indomaret. Baru jalan, aduh Pak mau ke toilet. Nah, itu kalau jalan rombongan begitu. Dan akhirnya Terah menyerah. Aduh terlalu jauh. Kanaan terlalu jauh. Ya, sudah tidak sanggup lagi. Ya. Saudara, Tuhan memberikan kita kekuatan sebenarnya. Amin. Ya. Rasul Paulus katakan dalam surat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seringkali kita menyerah karena apa? Kita berjalan di dalam kekuatan kita sendiri. Ya. Kita berjalan dalam pikiran kita sendiri. Sehingga kita terlalu cepat menyerah. Aduh Kanaan masih jauh. Masih terlalu jauh. Sudah di sini saja. Cukup di sini. Sekarang tantangan zaman sekarang, anak-anak sekarang ini generasi Z. Generasi yang gampang menyerah. Generasi yang tidak punya daya juang. Generasi yang tidak punya daya tahan. Sulit dikit menyerah. Sulit dikit berhenti. Capek dikit berhenti. Karena semuanya mudah, semuanya gampang. Ya kan? Semuanya gampang. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas, saudara. Tidak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Ini kita perlu waspadai, perlu sadari itu. Lalu apakah rencana Tuhan kemudian gagal untuk membentuk suatu bangsa? Oh tidak. Tuhan bisa pakai orang lain. Rancangan Tuhan, surat kitab Ayub pasal 42 ayat 2 katakan, Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya, saudara. Kita bisa gagal mencapai rancangan Tuhan. Kita bisa gagal. Karena itu Filipi pasal 2 ayat 12-13 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan, karena kalau tidak kita gagal, saudara. Kalau tidak kita gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ayat pokok kita tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, Tuhan pindahkan itu kepada Abram. Rencana Tuhan tetap harus berjalan, tapi strateginya berubah. Strateginya berubah. Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, jangan bawa orang terlalu banyak lagi. Dan dari rumah bapamu ini, ikatan-ikatan emosional. Ikatan emosional. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Tuhan tidak kasih tahu lagi akan kemana. Bapak ibu saudara sekalian, seringkali memang lebih baik kalau kita tidak tahu. Ya kan? Lebih baik kalau kita tidak tahu. Karena kalau kita sudah tahu, bisa jadi kita menyerah. Kalau kita sudah tahu kesulitan apa yang kita akan hadapi di sana, kita pasti menyerah. Kenapa Yesus begitu takut ketika di Taman Getsemani? Kenapa Yesus begitu takut? Alkitab katakan, maka Yesus sangat ketakutan. Sehingga peluhnya mengalir seperti darah. Kenapa? Karena sebagai Allah, Dia tahu setiap detik pengorbanan, penderitaan yang akan Dia alami sampai ke kayu salib. Dia tahu, saudara. Itu yang bikin sakit. Kalau kita ibu-ibu masak di dapur, potong-potong bumbu, lalu kepotong tangannya. Sakit nggak? Sakit tidak? Sakit. Tapi waktu kepotong, tidak langsung sakit kan? Tidak sadar, ya kan? Tidak sadar kepotong. Begitu agak lama kena keringat atau kenapa baru kerasa perih, ya kan? Tapi coba, saya pegang, ayo kasih jarinya, saya potong. Mau? Ada yang mau? Pisau baru datang, aduh. Belum nyampe pisaunya gitu udah rasa sakit. Karena kita sudah tahu. Jadi seringkali memang Tuhan tidak membuka semuanya kepada kita. Tapi percaya Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin.
Kita nggak usah punya rencana macam-macam, saudara. Tuhan punya rencana. Amin. Jalankan saja. Jalani saja semua yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita akan sampai kepada rencana Tuhan. Yusuf memberikan teladan yang luar biasa, saudara. Tuhan memberikan visi. Engkau akan menjadi pemimpin yang luar biasa lewat mimpi. Tapi perjalanan Yusuf seperti bertolak belakang dengan mimpi Tuhan. Ya kan? Perjalanan Daud bertolak belakang dengan urapan yang sudah diberikan Samuel. Tapi mereka tidak melawan. Mereka tidak memaksa. Mereka tetap melakukan yang terbaik. Ketika Yusuf dijual ke Potifar, dia bilang, ternyata Tuhan bohong. Saya dikasih mimpi luar biasa, ternyata jadi pembantu. Ngapain saya harus kerja di sini? Dia nggak tahu orang tua saya kaya. Tapi Alkitab katakan Yusuf bekerja dengan baik. Sehingga dia mendapat kasih karunia dari Tuhannya. Dia dipercayakan lebih tinggi lagi. Lalu apakah selesai? Oh enggak. Satu pintu lagi terbuka, bukan pintu tangga naik, tangga turun. Menuju ke penjara. Lalu apakah di penjara Yusuf putus asa? Selesai hidup saya. Saudara, kalau penjara zaman dulu, itu bukan hakim ketok palu. 5 tahun. 10 tahun. Tidak. Masuk aja. Apalagi statusnya sebagai budak. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela. Masuk aja. Tidak tahu kapan keluar, bisa mati di penjara. Banyak yang mati di penjara. Tidak ada yang pusing, tidak ada yang peduli. Wong budak kok. Tidak jelas. Kadang-kadang Tuhan membawa hidup kita ke area yang semakin kelihatannya semakin tidak jelas, saudara. Aduh, saya ini sudah umur begini. Saya ini sudah berjuang kok tidak jelas. Enggak apa-apa, saudara. Kerjakan saja dengan terbaik yang dapat kita lakukan. Amin. Kerjakan terus dengan hati yang tulus. Dengan niat yang benar. Dengan terus berharap kepada Tuhan. Karena tidak sulit Tuhan membalik keadaan, saudara. Yusuf mencoba untuk membalik keadaannya. Ketika dia selesai mengartikan mimpi dari pejabat roti dan pejabat minuman. Pejabat roti dipanggil untuk dipancung. Pejabat minuman kembali kepada kedudukannya. Yusuf bilang, tolong ya. Kalau engkau sudah keluar sampai di raja, tolong kasih tahu saya punya persoalan. Saya di penjara tanpa saya salah. Alkitab katakan, maka pegawai minuman raja melupakan Yusuf. Inilah manusia. Sia. Jangan berharap kepada manusia, saudara. Jangan berharap kepada manusia. Yusuf mencoba untuk membuka pintunya sendiri. Yusuf mencoba untuk berharap kepada manusia. Kadang-kadang kita anggap wajar, saya sudah tolong dia kok. Tapi orang itu melupakan. Tapi pada waktu yang tepat, Tuhan membuat orang ini akhirnya ingat Yusuf. Tapi itu waktu yang paling tepat. Karena apa? Karena ketika dia mengingat Yusuf, saat itulah saat yang paling penting. Saat yang paling krusial di dalam kehidupan bangsa Mesir. Kalau waktu itu dia adukan ke raja, Yusuf mungkin keluar. Tapi keluar jadi apa? Tetap jadi budak. Tapi ketika tiba waktunya Tuhan, Yusuf langsung sampai kepada kedudukan yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupannya puluhan tahun yang lalu. Tuhan tidak pernah lupa, saudara, dengan janjinya. Tapi Tuhan mau kita terus bergerak di dalam kehendak Tuhan. Seringkali kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi yang kita tahu, Tuhan Allah Immanuel. Dia beserta kita. Amin. Nah, tapi Tuhan mengutus Abraham bukan kosongan, tapi dengan janji. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Yang pertama menjadi bangsa yang besar. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan mau kita ini semakin hari semakin besar. Amin. Bukan badannya, saudara. Ya, kalau saya kemarin di Gading Ria ada pemuda bilang, Om kok tambah gemuk aja?
Ya kan Mazmur pasal 92 kan bilang begitu. Orang-orang percaya itu akan semakin gemuk, segar. Gitu ya. Haleluya. Tuhan mau kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya. Terus bertambah. Dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Surat Petrus katakan tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Ya. Tambahkanlah kepada kebajikan pengetahuan. Tambahkan kepada pengetahuan kasih. Tambahkan kepada kasih akan sesamamu. Ya. Mari kita bertambah terus di dalam Tuhan, saudara. Karena itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus ya, sebagai penolong. Sehingga kita mampu untuk terus bertambah di dalam Tuhan. Ya. Alkitab katakan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, yang terus bersinar dari pagi sampai rembang tengah hari. Stop di situ. Ya. Tidak turun lagi. Ya. Tidak. Tapi sampai ke puncak titik kulminasinya. Ya. Berkat yang berikut. Aku dan memberkati engkau. Ini memberkati. Ya. Wah kalau dengar berkat ini kita, yes, amin. Ya. Tapi berkat itu jangan selalu diidentikan dengan uang, dengan duit. Itu juga termasuk di dalamnya, saudara. Tapi yang jauh lebih penting adalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Ya. Itu jauh lebih penting. Orang yang diberkati itu orang yang nanti kita akan sampai kepada ujungnya, hidupnya menjadi berkat. Ya. Diberkati dengan damai sejahtera karena pengharapan kita, hati kita, sukacita kita bukan bersandar kepada harta yang tidak tentu itu, kata Tuhan Yesus. Ya. Jangan berharap sukacita kita kepada harta kita. Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, itu maksudnya. Tuhan memberkati apa yang kita pelajari. Tuhan memberkati keluarga yang kita bangun. Ya. Tuhan memberkati pelayanan yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi lakukan dulu firman Tuhan. Pergi dulu, nanti sampai di Kanaan. Aku akan memberkati engkau. Ya. Kita ini kan DP dulu, tanda jadi dulu. Mana buktinya? Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Yang berikut janjinya, serta membuat namamu masyhur. Hidup kita menjadi kesaksian. Amin. Ya, hidup kita menjadi kesaksian. Ya. Kalau orang tanya, kenal si A itu, wih dia mantap betul. Wih itu orang terlalu baik. Waduh. Tapi jangan kalau kenal itu jangan sebut nama itu. Aduh, pusing saya kalau dengar namanya. Tapi ada juga orang Kristen begini, ada juga. Tapi di sini tidak ada, amin. Nggak tahu kalau di situ, saudara. Mari hidup kita itu menjadi kesaksian. Ya. Amsal katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar, saudara. Ya. Nama baik lebih berharga. Ya. Dan yang terakhir, inilah ujungnya, tujuannya. Dan engkau akan menjadi berkat. Inilah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Abraham mencapai itu. Lewat Abraham bangsa-bangsa di bumi diberkati. Tuhan bilang orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Setelah apa? Setelah Abraham mencapai tanah Kanaan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi jangan itu membuat kita berhenti. Amin. Jangan membuat itu membuat kita menyerah. Tapi berjalan terus. Terus berjalan. Terus melangkah. Martin Luther King katakan, kalau engkau tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau engkau tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Kalau engkau tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tapi yang pasti, engkau harus terus maju di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati kita semua.